Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ku berserah, hanya Yesus, penolong yang setia. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Mari dengan iman percayamu kita nyatakan bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih lagi nyatakan saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, dengan iman percaya nyatakan aku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik. Amin, amin. Kau lebih pulihkan, kami berserah. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan, mari nyatakan. Kau lebih tahu yang terbaik, Kau lebih sanggup. Ku berserah, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Dengan iman nyatakan, hanya Yesus, penolong yang setia. Suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, buat kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan dalam kebaktian pada saat ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak sebentar lagi Tuhan kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami mendapat sesuatu yang baru Tuhan, akan kebenaran firman-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan iman kami, bahkan bisa mengubahkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, bisa terjadi Tuhan suatu hubungan yang baik kembali Tuhan antara kami dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom para ladies yang dikasih Tuhan. Sesuai dengan tema yang akan saya bagikan yaitu bicara true connection. Nah, handphone kita saat ini ya menjadi sesuatu yang ibaratnya barang yang terpenting dalam kehidupan kita, ya ladies ya. Kalau bisa diibaratkan handphone ini sudah menjadi nafas kedua bagi setiap kita ya. Orang kalau nggak pegang handphone atau orang kalau ketinggalan handphone itu paniknya setengah mati. Ya seperti itu biasanya. Sudah hilang gaya seperti itu. Kalau kita nggak pakai handphone, kita lagi nunggu kayaknya kita sudah hilang gaya, sudah nggak ada gaya, mati gaya.
seperti itu ya. Tapi nggak ada handphone, tapi bicara nggak ada handphone, bicara ada handphone, tapi tidak ada signal pun itu juga sama aja ya. Kita terputus, semua koneksi kita pasti terputus. Nah, berikut juga ada yang menganggap bahwa kalau memiliki kenalan yang penting, kenalan yang top-top, itu berarti kita bisa memiliki koneksi yang baik. Itu berarti kita memiliki koneksi yang hebat. Dan mungkin kita merasa bahwa kita ikut dipandang karena memiliki koneksi-koneksi seperti itu. Tapi seperti HP yang kehilangan signal, ataupun seperti contoh orang yang memiliki koneksi orang yang penting, suatu saat juga kalau kita nggak maintenance dengan baik, itu akan buyar juga semuanya. Ya, memang semua kita manusia itu pasti senang kalau terhubung, dan memang kita juga sebagai makhluk sosial itu perlu terhubung, para ladies ya, perlu terhubung. Nah, tidak sulit untuk kita melihat um, bahwa kita ini diciptakan untuk menyentuh, untuk disentuh, untuk mendengar dan untuk didengar, ya. Kita tidak diciptakan atau dimaksudkan untuk hidup sama seperti sebuah pulau yang terpisah dengan satu yang lainnya, atau apa namanya, kita tidak hidup dengan diciptakan tidak hidup dengan sendirinya seperti itu, tapi kita diciptakan sebagai individu untuk hidup, individu yang dikelilingi dan dirawat oleh orang lain baik secara fisik maupun secara emosional, ya. Maka tidak mengherankan bahwa kita akan terus mencari bagaimana cara supaya kita tetap terhubung dengan sesama kita, ya. Dan semakin hari, setiap hari mungkin kita, mungkin karena kerjaan kita, mungkin karena untuk mengisi waktu luang kita, ya, kita akan mencari orang-orang supaya kita tetap terhubung dengan kita. Tapi tanpa kita sadari, at the end of the day juga, pada akhirnya kita masih bertanya-tanya, apakah dengan saya terhubung dengan rekan bisnis, dengan rekan pelayanan, dengan keluarga saya, ya, dengan sahabat saya, apakah saya merasa lebih dipahami atau memahami mereka? Ya, kadang pertanyaan-pertanyaan itu masih masih ada di dalam pikiran kita, masih kita suka bertanya-tanya seperti itu, ya. Karena memang kadang kenyataannya kita menjalani hubungan dengan orang sekitar kita bukan karena benar-benar ingin terhubung, ya. Bukan karena ingin terhubung secara emosional, secara fisikal atau mentali, tapi kebanyakan kita ingin terhubung dengan seseorang, dengan sosial, hanya untuk sekadar validasi, hanya untuk sekedar cari hiburan, hanya untuk sekedar cari perhatian, bahkan cari pelarian, para ladies ya, hanya sebagai pelarian semata. Karena kenapa? Karena dalam sebuah hubungan kita terlalu berekspektasi yang tinggi, ya. Bahkan kita banyak menuntut dalam sebuah hubungan, entah suami dengan istri, entah ortu dengan orang tua dengan anak, bahkan pertemanan juga, ya. Kita memiliki ekspektasi yang tinggi, tuntutan yang besar, dan itulah yang tanpa kita sadari justru merusak koneksi kita, justru merusak hubungan itu sendiri. Tapi dari sini kita lihat bahwa memang sebuah hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa melibatkan Tuhan itu sia-sia, ya. Nah, jadi kita akan bicara pada hari ini, saya akan bagikan 3 dasar tentang true connection. True connection atau koneksi yang sesungguhnya itu sebenarnya berasal dari inisiatif Allah, ya. Bahwa Allah sebagai pencipta, dia mengambil inisiatif untuk menjangkau manusia, untuk menyiapkan manusia, melindungi manusia, bahkan menciptakan manusia menurut dan serupa dengan gambar dan rupanya. Tetapi koneksi kita terputus, rusak karena dosa itu, ya. Jadi ketika koneksi hubungan ini dirusak oleh dosa, Allah, tapi kita lihat di sini Allah tidak memutuskan hubungan dengan manusia begitu aja. Tetapi Allah tetap berkomunikasi dengan manusia lewat para nabi utusan Allah, ya. Para nabi-nabi. Kemudian tidak sampai di situ saja, Allah tetap terus bangun hubungan dengan kita, komunikasi dengan kita lewat apa? Lewat dia mengirimkan anaknya, yaitu Yesus, untuk menjadi manusia, ya, dengan tujuan bahwa supaya memperbaiki koneksi kita yang tadinya terputus oleh karena dosa itu. Dengan cara apa? Yesus menebus dosa para ladies dan saya. Nah, ini sebenarnya true connection yang luar biasa, the real connection yang harus kita pahami, bahwa Tuhan mengirimkan anaknya itu untuk menebus kita, untuk memperbaiki koneksi yang sebelumnya sudah terputus. Nah, coba dari bayangkan, ya.
Ibaratnya kita yang rusakin koneksinya, tapi Tuhan yang datang memperbaikinya, ya. Contoh mungkin kita ini punya dekat rumah kita ada kabel listrik yang berdiri. Tetapi pada saat mungkin kita ingin menebang pohon, kan pas dengan tidak sengaja kabel listrik itu ikut kepotong, ya, ikut putus seperti itu, ya. Nah, harusnya sebenarnya kita yang ganti rugi, ya kan? Mungkin PLN datang untuk memperbaiki, tapi kita tetap bayar, betul? Ya, karena itu kesalahan kita. Tapi kalau kita lihat, ini kita yang berbuat salah, ini kita yang berbuat dosa, tetapi Allah tetap mempertahankan komunikasinya dengan kita. Allah tetap mempertahankan hubungannya dengan kita, ya, memperbaikinya dengan cara apa? Lewat anaknya di kayu salib, ya. Bahkan di zaman sekarang, di zaman perjanjian baru maksud saya, dia pun masih menawarkan hubungan itu dengan kita lewat firman-firmannya, lewat ajakannya. Salah satu firman yang berkata, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini the real connection yang sesungguhnya, ini the true connection yang sesungguhnya, yang tidak bisa satu manusia di muka bumi ini lakukan. Boro-boro, ladies, kita tahu bersama, kita kalau udah kecewa sama seseorang, sama pasangan, sama teman, pasti reaksi yang paling cepat kita lakukan apa? Ngeblok, betul? Ya kan? Kita blok WA, kita blok sosmednya, kita blok semua yang berhubungan dengan seseorang yang menyakiti kita. Seseorang yang kita merasa tidak menghargai kita. Seseorang yang kita rasa yang menjatuhkan kita dan lain sebagainya. Atau kita jaga jarak, ya kan? Kita putus hubungan, kita dan lain sebagainya. Kita melakukan reaksi-reaksi yang supaya orang tersebut tidak berhubungan lagi dengan kita. Atau mungkin kita tahu bersama ada contoh juga, ya, artis yang heboh waktu itu, ya, Nikita Mirzani. Kita lihat bagaimana begitu dia kesal sama anaknya, dia langsung memutuskan hubungan dengan anaknya, yaitu dia mencoret dari kakaknya. Ya betul kan, ya, para listeners pasti ikuti ceritanya. Dan akhirnya apa? Walaupun sekarang dia tetap menerima anaknya, tetapi reaksi yang sudah dia tunjukkan sebelumnya, dia kecewa dan memutuskan koneksi itu. Seperti itu, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa mau pertemanan, mau hubungan apapun di dunia ini, suami istri, orang tua anak, walaupun udah bertahun-tahun kita jalin, tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa terhubung secara emotionally, mentally, apalagi spiritual. Ya, oke, let's say mungkin secara fisik kita bisa terkonek karena kita ketemu tiap hari dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman-teman kita. Tapi tidak menjamin kita terkoneksi dengan baik, ya. Namun kalau dengan Tuhan akan terjalin baik, ketika koneksi kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, saya percaya bahwa pasti dengan keluarga kita, pasti dengan sesama kita, itu pun akan terjalin dengan baik. Karena itu dasarnya, itu fondasinya. Ya, dasarnya ketika kita terkoneksi dengan Tuhan yang baik, itu akan membuat kita tidak menjadi pribadi yang egois. Ketika dasar koneksi kita dengan Tuhan baik, akan membuat kita tidak menjadi orang yang selalu menuntut, akan membuat kita tidak menjadi orang yang selalu mencari pembenaran, melainkan membuat kita jadi pribadi yang rendah hati, yang penuh pengertian, dan tentunya ada sifat-sifat Yesus lainnya. Karena kita terkoneksi langsung dengan inisiatornya, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, berikut kita akan belajar bersama-sama tentang ada 3 hal yang mendasari the true connection. Yang pertama saya catat yaitu bicara pengenalan yang benar. Para ladies, our God are so personal, ya. Tuhan kita itu sangat personal. Dia suka dengan yang namanya keintiman, ya. Dan itu tidak bisa sekedar lewat pujian. Keintiman itu tidak bisa sekedar lewat puji-pujian yang megah, yang bagus, yang kata-kata yang berbunga-bunga, tidak. Tetapi bicara dirasakan dengan hati. Pengenalan yang benar bukan bicara dari banyaknya jadwal kita pelayanan. Bertahun-tahun kita jadi Kristen, kita melayani hebat, kita berkhotbah hebat. Bukan dari semua itu, tapi bicara dari keintiman kita secara personal dengan Tuhan, ya. Dan sekali lagi itu tidak bisa sekedar dari lip service atau kita dengan kegiatan kita yang kita tampilkan, tetapi harus dirasakan dengan hati, ya. Karena pengenalan ini bukan bicara dengan otak atau pengetahuan aja,
tapi kita perlu dengan hati memahami, mengenal Dia dengan benar. Dan itu perlu kerendahan hati para ladies untuk mengenal Dia secara intim, ya. Jadi Tuhan pengen kita mengenal Dia secara pribadi, bukan dari apa kata orang, bukan dari hasil mujizat. Tuhan ingin mengenal Dia dengan benar, bukan dari apa kata orang, bukan dari hasil mujizat, bukan dari hasil kesembuhan, ataupun bukan dari hasil pundi-pundi kita yang bertambah. Tetapi Tuhan mau secara personal, secara keintiman. Saya ambil dari ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berikut, yang terakhir. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, para ladies yang dikasih Tuhan, saya mengambil ayat ini karena menurut saya ini mencakup semuanya dan menyadarkan kita, seperti di awal saya bilang, bahwa hubungan apapun di dunia ini tanpa dasarnya Tuhan itu sia-sia. Nah, yang berikut bicara juga bagaimana kita perlu mengenal pribadi Dia sebagai pokok anggur. Ya. Selain itu, selain sebagai pokok anggur, bicara juga kita perlu mengenal Tuhan sebagai pribadinya sebagai roti hidup, sebagai gembala yang baik, sebagai air hidup, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma kenal Tuhan karena kuasanya atau karena kasihnya aja. Karena itu tidak akan membuat kita terkonek dengan Tuhan dengan baik. Itu tidak akan membuat kita terkonek dengan Tuhan secara langsung. Tapi kalau kita kenal pribadi Yesus, ya, yang saya jabarkan tadi, ada pokok anggur yang benar, ada gembala yang baik, ada roti hidup, air hidup. Ketika kita tahu Dia pokok anggur, ya, tanpa Dia kita tidak akan berbuah. Kalau kita kenal Dia sebagai gembala yang baik, Dia pasti akan membawa kita ke tempat yang tenang. Kalau kita mengenal Dia sebagai roti hidup, adalah hidup dan sebagainya, kita akan memiliki pengharapan sekalipun dalam kesesakan. Sekalipun kita belum memiliki yang namanya jalan keluar, harapan. Tapi kita tetap ada, kita tetap berpengharapan. Karena apa? Karena kita mengenal pribadinya dengan baik. Ya. Karena kita tahu dengan siapa pribadi yang selama ini kita berhubungan. Berapa banyak saya dengar, ya kan, kalaupun yang sudah hidup dalam rumah tangga bertahun-tahun, ada yang bilang, saya sudah bertahun-tahun tinggal dengan dia, tapi saya belum kenal dia seutuhnya, ya kan. Sekalipun dia anak saya, kadang saya nggak mengerti, karena saya nggak paham jalan pikirannya. Berapa banyak statement-statement seperti itu yang masih kita dengar, ya. Karena bicara pengenalan kita dan koneksi kita yang belum terhubung sesungguhnya, sekalipun itu dengan keluarga kita sendiri. Jadi masih banyak hal-hal yang sebenarnya terselubung, yang mungkin kita tidak secara gamblang bisa kita utarakan atau kita tunjukkan kepada keluarga kita. Tapi di hadapan Tuhan, itu semua kita semua ini bicara telanjang. Dalam arti maksudnya tidak ada hal yang terselubung. Jadi harusnya kita bisa lebih baik lagi untuk kita bangun hubungan atau terkoneksi dengan Tuhan. Jadi baik lagi bahwa bicara dengan pengenalan yang benar itu bisa kita miliki dengan yang namanya karena ada pengharapan. Dan pengharapan itu yang membuat kita terkonek dengan Tuhan. Orang tanpa pengenalan yang benar pasti akan sulit untuk memahami. Ya, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Kalau kita nggak kenal orang ini dengan benar, kita akan sulit memahami jalan pikirannya, akan sulit memahami maksudnya, kemauannya, dan lain sebagainya. Makanya kadang juga kita orang percaya, ya, kenapa kita masih bisa protes Tuhan? Kenapa kita melayani tapi kita nggak paham dengan cara Tuhan? Kita masih protes Tuhan, kita masih ngambek sama Tuhan. Karena kita nggak pernah bangun hubungan, kita nggak pernah terkoneksi secara real dengan Tuhan. Kita cuma kenal dari enaknya daging kita. Apa yang kita rasa dari sesuai dengan yang kita mau, itu yang kita kenal. Kita hanya kenal Tuhan dari kasih dan kuasanya, bukan pribadinya.
Nah, orang yang kenal kalau cuma asal-asalan nggak akan bisa berhubungan dengan baik, nggak akan bisa terhubung dengan baik, nggak akan bisa terkoneksi dengan baik. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Kalau kita cuma asal kenal, ya nggak heran kalau sekarang kita masih tetap aja protes Tuhan, seperti yang tadi saya jabarkan. Nggak heran kalau kita masih tetap ngambek sama Tuhan. Nggak heran kalau kita masih tetap ngutukin orang juga, bully orang, jelekin orang. Karena kita nggak pernah terkonek dengan Tuhan, karena kita tidak pernah kenal Tuhan kita dengan benar itu siapa. Kita hanya kenal Tuhan karena, oh kalau Tuhan berkati saya, oh saya kenal dia si pemberi. Oh, kalau Tuhan sembuhkan saya kenal Tuhan itu si penyembuh. Oh, kalau Tuhan tolong saya kenal Tuhan tuh seperti ini. Tukang, tukang beri yang baik dan lain sebagainya. Nah, saya percaya kalau kita benar-benar kenal dan terhubungan dengan Tuhan dengan baik dan benar, kita pun akan jadi pribadi yang tadi sudah saya jabarkan juga. Kita akan menjadi pribadi yang mudah mengerti, pribadi yang mudah memahami, dan kita akan memiliki pengertian yang seperti, oh, saya mengerti, saya mau belajar mengerti suami karena untuk Tuhan. Oh, saya mau belajar untuk tidak menuntut suami karena saya lakukan untuk Tuhan. Oh, saya mau menghargai suami atau anak saya semua demi Tuhan. Begitu juga saya sebagai anak. Saya mau belajar untuk menghargai orang tua saya, oh karena demi Tuhan. Saya mau merendahkan diri saya dan hati saya untuk memahami cara pikiran orang tua saya demi Tuhan. Jadi kita lakukan itu seperti firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya percaya bahwa pengenalan yang benar membuat koneksi yang benar dan menghasilkan iman percaya yang benar juga. Jadi semua akan terhubung karena dasar koneksi yang benar. Bagaimana cara kita mengasihi sesama itu hasil yang terpancar dari bagaimana cara kita terhubung atau berhubung dengan Tuhan. Poin yang kedua, ladies, yaitu saya ambil dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 atau sampai 14 juga bisa. Poin yang kedua saya beri judul memberi waktu. Jadi hal yang kedua yang mendasari true connection ini bisa terjadi adalah memberi waktu. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Nah, ini saya mengutip quote dunia yang berbunyi seperti ini. Kebanyakan orang berhubungan atau berbicara dengan kita di waktu luang, tapi sedikit orang yang meluangkan atau menyediakan waktu mereka untuk berhubungan dengan kita. Kalau versi Inggrisnya lebih mengena sebenarnya. Ya, versi Inggrisnya seperti ini berkata, "Some people connect to you in their free time, and some free their time to connect to you." Ya, mungkin para list bisa mengerti ya. Jadi beberapa orang menyisihkan waktunya di waktu luang mereka. Tapi tidak banyak orang menyediakan waktu untuk berhubungan secara langsung ya. Dalam arti singkat cerita seperti ini, singkat kata seperti ini. Kebanyakan kita berhubung dengan orang, kita kasih waktu sisa. Ya, oh kalau ada waktu, misalnya, kita ketemu, oh ya nanti ya, kalau saya selesai meeting atau nanti ya kalau saya ada waktu, baru kita kasih waktu luang. Tapi sedikit yang benar-benar dari murni untuk kita menyisihkan waktu kita, memberi waktu luang kita untuk orang tersebut. Ya, jadi some people connect to you in their free time, and some free their time to connect to you. Itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Nah, begitu juga dengan kita orang percaya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kebanyakan kita memberi waktu mencari Tuhan di waktu luang kita. Bukan kita khusus menyediakan waktu kita untuk mencari Tuhan. Saya paham ya, ladies, saya ulang lagi. Kebanyakan kita memberi waktu sisa mencari Tuhan, atau memberi waktu di waktu luang kita yang kita beri. Bukan ketika kita khusus menyediakan waktu kita untuk mencari Tuhan. Nah, saya jelaskan lagi. Ketika kita menyediakan waktu luang itu, bicara karena ya dasar tanggung jawab kita. Bicara karena dasar ada tuntutan kita terhadap orang itu. Atau ada tuntutan kita terhadap Tuhan. Dan pasti salah satu pihak akan merasa diabaikan atau terabaikan kalau kita menyisihkan waktu luang kita. Tapi kalau kita meluangkan waktu, kita sengaja meluangkan waktu, kita berkorban meluangkan waktu untuk orang tersebut atau untuk Tuhan, artinya bicara bahwa kita tahu prioritas kita apa. Kita tahu bahwa orang ini, kita tahu bahwa Tuhan itu penting buat kita. Dan pasti bicara ada pengorbanan.
ya. Ketika kita meluangkan waktu kita, ya. Namun di sini tidak ada pihak atau tidak ada hal yang merasa terabaikan, pihak yang merasa terabaikan atau pihak yang merasa mengabaikan yang satu, seperti itu. Makanya balik lagi di dalam Yeremia tadi ayat 12 dikatakan Tuhan bilang itu apa? Kalau kamu datang aku akan mendengarkan. Sebenarnya kalau di sini kita lihat bahwa Tuhan ini jadi pihak di mana diabaikan sebenarnya. Tapi dia tetap dengan setia karena dia kan posisi menunggu waktu kita, Bapak, para ladies. Tapi di sini dia dengan setia memberikan waktunya tuh, waktunya dia. Dia dengan setia masih memberikan apa? Kebaikannya untuk kita. Makanya lewat ayat ini sebenarnya Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita bahwa dia sendiri saja memberikan waktu untuk kita dan selalu menunggu kedatangan kita. Kita mau senang, kita mau susah, dia tetap menunggu dan menanti kita yang selalu mau mencari dia. Seperti itu. Jadi balik lagi, poin yang kedua, esensi yang kedua, supaya terjadinya true connection, yaitu kita harus bisa memberikan waktu. Bukan karena kita memiliki waktu luang, tapi kita menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan tentunya. Nah yang terakhir, ladies, poin yang ketiga yang terakhir, dasar supaya terjadinya true connection yaitu bicara komunikasi. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 6b, yang ketiga bicara komunikasi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ladies yang dikasih Tuhan, banyak hubungan yang rusak bukan karena kurang kasih atau cinta, tetapi karena sedikit komunikasi. Komunikasi adalah hal yang krusial dalam sebuah hubungan. Kita tahu itu, ya kan? Bagaimana cara kita berkomunikasi antar personal tercermin dari bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Gak mungkin kita bilang kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita masih sombong. Tapi kita masih mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tapi kita masih suka mengumpat. Tapi kita masih mengutuki orang. Tapi kita masih membuli dan membicarakan orang. Itu omong kosong kalau kita bilang kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau masih ada hal-hal seperti itu, berarti kita perlu perbaiki hubungan cara komunikasi dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Baru kita dapat mempraktikkan relasi kita yang baik dengan sesama kita. Dan berikut firman ini juga bicara bahwa komunikasi dengan Tuhan itu bicara ada doa, ada tiga esensi, doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi bukan cuma permohonan tok yang kita kasih, bukan cuma pengeluhan tok yang kita sampaikan. Orang merasa bahwa dia berdoa tiap hari berarti dia sudah berkomunikasi. Nah, kita tahu bersama bahwa bicara komunikasi itu harus dua arah, ya. Tapi selama ini yang kita lakukan, kita hanya berbicara. Selama ini yang kita lakukan, kita hanya satu arah, seperti itu, ya. Kalau selama ini cuman kita berpikir bahwa oh saya sudah berbicara dengan Tuhan, saya sudah berbicara lewat doa. Tetapi nyatanya yang kebanyakan yang kita lakukan hanya satu arah, hanya permohonan, hanya dengan tuntutan kita dan lain sebagainya. Ya. Kita lupa bahwa dua arah itu saya ingat dengan cerita dari gembala senior ya yang ketika bilang bahwa Tuhan pun mengajarkan dengan mendengar pun itu adalah salah satu bentuk komunikasi, bentuk doa seperti itu, ya. Dan komunikasi ini bicara bagaimana kita harus melakukan setiap hari, bukan hanya kalau kita perlu baru kita berkomunikasi, bukan hanya karena kita ada maunya baru kita cari Tuhan kita berkomunikasi. Kadang kita manusia seperti itu, ya kan? Apalagi mungkin kalau kita merasa kita ini pendoa, ya mungkin kita merasa kita ini pelayan. Mungkin kita pikir, saya sudah terhubung dengan Tuhan kok. Saya sudah komunikasi dengan Tuhan kok lewat doa, lewat pelayanan saya, lewat khotbah saya. Kita pikir kita sudah terhubung dengan Tuhan. Kita pikir kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita cerminkan adalah orang-orang yang tidak seperti mengenal Tuhan. Oleh karena itu pentingnya sekali lagi kita dasar yang ketiga supaya terjadi komunikasi yang baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama, perlunya komunikasi yang intens, apalagi kita dengan Tuhan. Karena saya percaya hasil dari komunikasi yang intens adalah kita memiliki kepekaan. Ada kepekaan rohani, bukan sok rohani ya. Beda. Orang yang
orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan pasti ada kepekaan rohani, bukan so rohani, apalagi jual karunia rohani. Ya, ladies. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini adalah bicara bagaimana koneksi yang sesungguhnya bukan ketika hati kita memiliki signal yang baik, bukan bicara ketika kita memiliki kenalan yang top, kenalan yang hebat, tetapi bicara ketika kita terhubung dengan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan kita dengan benar secara pribadi, bukan dari kuasa dan kasih-Nya saja, tetapi dari siapa Dia, siapa Tuhan adalah gembala yang baik, Dia adalah air yang hidup, Dia adalah roti hidup, Dia adalah pokok anggur. Ketika kita mengenal secara personal dengan intens dan keintiman, itu akan bisa membantu kita terhubung dengan Tuhan dengan baik. Dan yang berikut bicara ketika kita memberi waktu buat Tuhan, bukan waktu sisa kita, tapi kita dengan sengaja meluangkan waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana bicara kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan sekedar satu arah dengan tuntutan, dengan doa, dengan isi permohonan kita, tetapi bagaimana kita juga belajar mendengar apa maunya Tuhan dan belajar memahami apa mau maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian sharing kitab ini, mari kita tundukkan kepala untuk mengirimkan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada firman-Mu hari ini Tuhan kami sudah belajar bahwa the true connection, koneksi yang sesungguhnya adalah bukan karena kita memiliki kenalan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berpangkat, atau bukan bicara bagaimana signal yang baik, tetapi yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, ketika kita memberikan waktu untuk mengenal Engkau dengan baik, waktu untuk berkomunikasi dengan baik secara intens maupun secara intim, itulah yang menjadikan kita untuk bisa terkoneksi dengan baik. Itu adalah koneksi yang sesungguhnya Tuhan, yang bisa kita jalani Tuhan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap terkoneksi dengan Engkau Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, bukan hanya sekedar memberikan atau berdoa tentang apa yang kami mau Tuhan dengan segala pergumulan ataupun permohonan kami, tetapi bagaimana juga kami mau belajar untuk mengenal Engkau, mendengarkan Engkau, dan mengerti, memahami maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar lagi akan menjalankan aktivitas kami, biarlah Engkau senantiasa memberkati, melindungi setiap kami, para ladies, juga keluarga kami, anak kami, suami kami, juga usaha pekerjaan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Mari para ladies, sebelum kita akan mengakhiri, kita letakkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu pasti, yang sulit adalah menjaga hati. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat, anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga, dan Putra Tunggalnya yang kudus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita ucapkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalah